Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya sana dulu ya. Baru mulai sana dulu. Sama dulu. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam. Ana matiin dulu datanya. Naam. Kelas 9 yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dimanapun antum berada. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran ke-10 yaitu tafsir Al-Mujadilah ayat ke-22. Sebelumnya ana mohon maaf soalnya saya lihat di jadwal pelajaran tarikh kok nggak ada ya. Ternyata emang nggak ada. Tapi kayaknya itu salah ketik. Harus pelajaran tafsirnya jadi banyak sekali. Saya baru nyadar tadi. Dan insya Allah besok kita pelajaran sirah. Untuk pelajaran fikih kemarin video saya upload 2. Yang satu kepotong terus kemudian saya lanjutin yang kedua. Tapi yang kedua malah tidak ada yang nge-view. Cuman 10 tok yang nge-view. Dari 40 hampir 40 anak cuman 10 yang nge-view. Ya sudah, tidak masalah. Nah, di pelajaran yang ke-10 ini insya Allah kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang loyalitas. Tentang ya loyalitas itu apa ya bahasa enaknya? Loyalitas itu ya loyal, membela, berserikat dengan orang-orang kafir. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Nah, sampai sini dulu. Nah, tidaklah akan engkau dapati la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak akan engkau dapati suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yuwaduna man hadallah. Mereka berloyalitas terhadap orang-orang yang dia menjadi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka. Au abana'ahum atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihim iman. Mereka lah orang-orang yang terpancang di dalam hatinya adalah iman. Wa yadahum biruhim min. Kemudian dalam hati mereka menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas dulu ayat potongan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tidak akan engkau dapati wahai Rasul suatu kaum yang beriman sama Allah dan serta beriman terhadap hari akhir, mencintai, berloyalitas terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan menyelisih perkara Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat kita. Nah, maka tidak pantas seorang itu berloyal kepada orang-orang kafir. Orang yang ngaku muslim tapi cintanya dia cinta sama orang kafir. Cinta yang melebihi cintanya terhadap seorang muslim yang lain. Dia mempunyai tokoh idola umpamanya. Tokoh idolanya itu pemain bola misalnya. Kalau pemain bola tersebut kafir dan dia memasang posternya di wallpaper HP-nya, terus habis itu di mana ya, di dinding, di lemarinya dan yang lainnya. Ya, kita tidak dilarang untuk bermain bola, nggak dilarang.
Nah, segala sesuatu di dunia ini pada hukum asalnya adalah boleh, mubah. Tapi kita harus berhati-hati terhadap keloyalitasan kita terhadap orang kafir. Kalau bisa kita beli umpamanya beli barang apalah, yang satu tetangga kita punya toko, yang satunya muslim, yang satunya kafir, ya beli aja di tokonya orang muslim. Mau makan di restoran, di warung makan, yang satunya warung makannya punyanya pada sama-sama ayam geprek mungkin ya, satunya ayam gepreknya yang punya muslim, yang satunya kafir, ya silakan kamu menunjukkan loyalitasmu terhadap sesama muslim. Naam, itu adalah perkara-perkara yang mubah. Naam. Mereka lah orang-orang yang berloyalitas dan memusuhi karena Allah. Jadi kita benci dan kita cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal yang lain, bukan karena mereka orang kaya, bukan karena mereka sering bantu kita, orang kafir itu, sehingga kita lebih cinta terhadap orang kafir tersebut. Maka keimanan mereka dikokohkan dan dikuatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuh-musuh mereka di dunia. Nah, ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir, ada beberapa asbabul nuzul di sana. Loadingnya lama sekali ya. Kok balik lagi pendahuluan? Nah, di sini, nah ini dia. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya mereka itu tidak akan mau berteman akrab dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang tersebut adalah kaum kerabatnya sendiri. Teman-temannya disortir. Orang kafir ya tetap aja dia kafir, dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka ya pilih-pilih teman itu juga penting. Kemudian ayat ini berkenaan dengan di sini Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat tersebut dengan ayat yang lain. Di surat Ali Imran Allah menyebutkan la yattakhidul mu'minina wal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. May yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kemudian janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir itu sebagai aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Aulia itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman dekat, bisa berarti wali, bisa aulia. Naam. Barang siapa yang berbuat demikian maka niscaya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Naam. Wa yuhadirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kamu terhadap siksanya. Naam. Ayat tentang tersebut di surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi berkenaan dengan para tahanan di perang Badar, di mana Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah, itu mereka berperang melawan orang-orang kafir yang mereka masih kerabatnya. Abu Ubaidah mereka berperang melawan bapaknya sendiri. Masih jelas diingatan kita bagaimana Abdurrahman ketika dia masih kafir, dia berperang melawan bapaknya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika beliau bercerita, ketika aku di perang Badar, ketika aku melihat Abu Bakar As-Siddiq, aku melihat engkau wahai ayahku, aku selalu menghindar. Kemudian dibalas oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai anakku, ketika aku melihat engkau di perang Badar, aku pengen sekali menebaskan pedangku di tubuhmu. Pengen tak matiin kamu karena kekafirannya. Nah, terus kemudian terjadilah pada saat itu tawanan perang Badar. Kemudian Abu Bakar mengusulkan kepada Rasul untuk
untuk menebus atau untuk menerima tebusan dari orang-orang kafir Quraisy dan melepaskan mereka. Tetapi Umar berpendapat lain. Umar berpendapat bahwasanya kaum perang Badar ini harusnya kita bunuh aja. Tapi Rasul tidak setuju. Kemudian Rasul melepaskan seluruh tawanan perang Badar dengan tebusan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Yang dilakukan oleh Umar ini sebenarnya tepat. Yang dilakukan oleh Umar ini sebenarnya tepat. Mana yang menyocoki ayat tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin menunjukkan bahwasanya kecintaan kita bukan karena nasab kita. Kecintaan kita adalah apa yang ada di dalam hati kita, yaitu berupa keimanan dan keislaman. Kalau orang itu muslim, berarti dia saudara kita. Kalau dia itu kafir, meskipun dia bapakku, ya tak bunuh pada saat perang jihad seperti itu. Bukan di saat seperti ini, umpamanya atau kerabat kita kafir kita bunuh, enggak seperti itu. Tentang hukum-hukum orang kafir, insya Allah di pelajaran akidah sepertinya sudah ada juga. Tidak di sini kita bahasnya. Intinya di sini adalah ketika situasinya adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Bukan ketika situasi damai seperti ini, kemudian kamu punya kerabat, oh ternyata kerabatmu kafir, bapak ini kan, ya enggak kayak gitu. Saya kira cukup ya dari saya. Insya Allah ini kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Untuk pelajaran sirahnya insya Allah besok kita mulai lagi. Mohon maaf karena saya nggak sadar kok, baru sadarnya tadi pagi. Pelajaran tafsirnya banyak sekali. Aku lo qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.